Halo guys, anjir guys. Balik lagi di rumahmonyet.id. Ya. Saya Rudi. Saya Fausta. Kami para monyet akan membicarakan. Cila, serius amat. Sekarang- Enggak sih, intinya. Sekarang mah debat. Ya, kita ngomongin berdiskusi panas. Asik panas. Pokoknya seperti yang kita kemarin bilang, kali ini buat kali ini kedepannya untuk beberapa podcast berikutnya kita akan membahas masalah tentang cosplay. Asik. Banyak dibahas ya mah cosplay. Pokoknya ya begitulah, yang tidak unak-unak ya unak-unak. Ya pokoknya apa yang biasa dari kemarin-kemarin kita lihat gitu, sering rame dulu. Ya. Yang udah lama rame lah kita blow up enggak sih? Enggak, maksudnya kita belap biar gak terulang lagi lah Ya, mungkin. kita omongin gitu, kita bahas dari segala sisi. Dinamika cosplay ya makanya mah. Dikupas. Ya. Bahas apa kita hari ini, Rod? Kita kali ini akan membahas pertanyaan yang sudah sering jadi pertanyaan abadi, pertanyaan abadi. Kostum beli atau Bikin sendiri. Begitu. Kali ini kenapa kita ngomongin ini, karena kebetulan gitu bahwa Fausta itu maker, saya itu tukang beli. Tukang beli. Ya kan maksudnya saya konsumen gitu, nggak bisa bikin iya. kostum sendiri gitu. Jadi ini mencari pembenaran. Anjir, ya udah cuma bisa pembenaran. Iya, ya pokoknya begitulah intinya. Nah, jadi gini, mau gue dulu mau. Enggak, Fausta #teammaker. Anjir. Sok enggak lanjut, Pak. Menurut orang ada kelebihan-kelebihan yang didapatkan dari bikin kostum sendiri. Oke. Sebagai contohnya, pengeluaran biaya lebih murah karena kita beli bahan doang, tenaga, waktu sendirilah itu mah. Terus hasilnya bisa sesuai keinginan kita karena ya kita yang bikin, kita nyari referensi. Terus satu lagi nih, pengerjaannya seenak kita aja, tidak dikejar waktu untuk kita sendiri ya. Ya. Enggak, anjir, tetap dikejar waktu. Ya sih kalau event iya, itu tetap. Ya sih, ya. Gimana kelebihan yang beli, apa kelebihan yang beli? Gini, ya. Jadi saya bantah dulu. Ya, boleh. Gini aja lah, kita ngomong positif. Gini ya, kita saling kita ngomongin ininya dulu lah ya, pandangan masing-masing tentang beli. Boleh. Gini, yang beli gini. Sebenarnya gini, kalau yang beli masalah detailing segala macam ya sama juga. Kalau kita bisa nemu maker yang bagus, kita ini ya bayar, ya kita bisa dapat hasil yang sesuai yang kita inginkan. Toh referensi juga ujung-ujungnya sama. Maksudnya nggak kasarnya gitu lah, ngomongin Naruto gitu ya, pakaiannya gitu-gitu aja kan gitu. Ya ngomongin misalnya ngomongin token Ranbu lah, ngomongin Mikazuki. Bener ya Mikazuki ya? Kok Mikazuki August. Beda anime. Apa ya itu ya? Ya pokoknya kalau ngomongin token Ranbu, karakternya ya sama aja kan, detailnya pasti begitu-begitu juga hasilnya. Gimana pun juga balik lagi pada siapa kita mesennya. Nah, terus kalau kita ngomong secara praktis ya praktisan beli gitu loh. Kita cuman bayar dan kita akan tinggal nunggu hasilnya. Nggak harus bukan nggak harus capek sih, intinya kita juga tidak mengorbankan waktu kita untuk berkegiatan secara normal, buat yang sekolah-sekolah, buat yang kerja-kerja gitu, untuk bikin kostum. Plus juga hasil yang didapat ya biasanya sih sesuai harga, biasanya sesuai harga. Dan buat gue mah nothing wrong buat kalau mau beli gitu loh. Toh cosplay itu kan kostum sama play, kan? Berarti unsurnya bukan cuma dari segi kostumnya juga, kita juga harus mikirin dari segi si roleplay karakternya juga, mulai dari penjualan dan segala macamnya. Nah, di sisi lain juga kalau ngomong masih banyak lah intinya dari cuma kostum doang gitu. Nah, kalau beli setidaknya kita bisa punya waktu untuk memperdalam yang lainnya. Punya waktu itu, atau ya sebenarnya lebih penting sih kita punya waktu untuk real life-nya lah, untuk kegiatan sehari-hari. Dan biasanya sih kalau memang ini kita nggak stres untuk wah ini detailnya, wah ini sistem kebut semalam lah gitu. Kita nggak, ini besok gini gimana nih, ini belum jadi apa segala macam gitu kan. Kita tinggal nunggu
ada yang ngomong paket. Nah, bisa. Oke. Itu ada yang ngomong paket. Sebentar. Dia itu yang good end-nya waktu itu kita bicara. Jangan lupa ada bad end-nya. Iya. Contohnya kalau beli ya hasilnya tidak sesuai keinginan. Kalau enggak enak omongan sendiri dibalikin. Kayak gini loh maksudnya, atau enggak kontak nih makernya hasilnya ngaret ya bisa, dan lebih parah lagi yang wadidaw ini mah kena tipu, uang dibawa lari, bisa aja itu resiko yang terjadi lah gitu. Nah sebenarnya juga kan sama bikin juga kan, kalau kita ngomong kayak tadi ngomong misalnya detailnya bisa sesuai keinginan, kalau skillmu bener bisa sampai ke situ iya, kalau enggak gitu kan, kalau enggak. Terus kalau misalnya kostumnya, maaf detailnya kurang bagus, dan sebenarnya kita juga nggak puas, atau kita puas, wah ini karena hasil bikin sendiri kita puas, wah gila nikmat sekali, pakai, terus orang ngomong, nggak detail, mirip, nggak enak, masa sih kayak gitu, wah ini mah apa ini catnya begini, jangan lupa kita ini hidup di zaman media sosial, foto dipajang di Instagram, di Facebook, bahkan bukan sama kita pun bakal di komentar. Gitu loh, itu yang harus diperhatikan. Kalau misalnya ngomong ya ya jangan lupa kalau misalnya kalau kita skillnya memang bagus, iya no problem. Tapi kalau misalnya skillnya kurang atau tidak ada yang mengajarkan atau apa ya, dan terus tiba-tiba gitu, iya kalau mentalnya kuat. Kalau tidak, bagaimana itu? Gitu kan, maksudnya gimana ya? Ya beli memang kayak tadi memang benar sih ada ininya, tapi juga balik lagi begitu juga sama yang bikin sendiri, tetap ada unsur negatifnya dong, nggak bisa dipungkiri ya. Tadi kalau detailnya kurang bagus, belum juga kalau misalnya memang masih kurang ahli atau ngomong kan tadi akan tinggal beli bahan sendiri. Iya, kalau jago beli bahan sekali beres satu kostum. Tolong. Gimana kalau misalnya masih baru? Saya diserang. Masih baru kan kadang kalau polanya salah gimana, itu kalau kita ngomong yang dari armor salah gunting pola gitu. Gimana kalau yang dari kain, yang dari kain lebih sebenarnya bisa dibilang lebih rumit loh, karena kan itu ada teknik jahit dan itu nggak bisa cuman dari tutorial, dan itu biasanya harus belajar jahit, belajar segala macam supaya cara ngejahitnya benar, rapi dan lain sebagainya, dan itu nggak mudah gitu. Nggak bisa gitu Rut, cosplayer tuh tidak afdol kalau tidak buat sendiri gitu Rut. Karena ada effort atau usaha kami ya, kita mengorbankan banyak hal untuk kecintaan kita terhadap cosplay ini. Kami ya segi waktu kami korbankan, tenaga, tumpah darah, kami bisa terluka, melakukan trial and error gitu. Pengorbanan apa yang beli itu apa? Kan duit doang. Ya gini, sebenarnya gini, kita lihat kalau ngomong pengorbanan duit doang, gimana ya? Gini, sekarang kita ngomong realita ya, harga kostum yang dijual, harga yang open commis biasanya sekarang udah nggak ada yang ngomong ratusan ribu. Pasti sekarang udah di atas 1 juta, bisa 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 10 juta. Bahkan kalau memang yang kostumnya sudah sangat ini bisa sampai 30 jutaan. Kalau rumit ya bisa sampai udah puluhan juta gitu. Terutama kalau yang memang dia udah punya nama banget atau udah bikin jadi brand, itu bisa sampai sekitar 10 sampai 20 juta per kostum. Lengkap ya, full set ya, nggak cuma satu doang gitu. Tapi full set bisa sampai segituan. Nah, kalau kita ngomong apa sih pengorbanannya, ngumpulin duit segitu kan gak gampang. Terutama kalau kita ngomong anak-anak pelajar, makanya kan banyak ya. Sebenarnya gimana? Harap dimaklumi buat orang-orang yang baru ini, mereka kan nggak tahu sebenarnya harga pasaran, mereka nggak tahu apa pengorbanan si maker atau si seller atau apapun lah ya. Ini makanya banyak yang harga pelajar dong ini, karena mereka nggak tahu gitu. Tapi memang pada dasarnya kalaupun mereka tahu dan mereka memang niat, mereka bakal ngumpulin duit yang tidak sedikit. Dan itulah kenapa sebenarnya kalau kayak kemarin kita ngebahas soal bad endingnya gitu ya, kalau pesan kenapa mereka jadi marah banget, bisa jadi marah banget dan pantas untuk marah adalah karena mengumpulkan uang segitu nggak gampang, terutama untuk para pelajar.
para mahasiswa-mahasiswi yang masih belum punya pendapatan, belum punya kerjaan lah, yang semuanya masih bergantung sama duit orang tua. Mereka kan harus ngumpulin ngisi uang jajan segala macam, dan itu nggak makan. Nah, bagi yang kerja pun gitu kan biasanya sudah hidup mandiri, entah dia ngekos sendiri atau gimana, dan berarti kan dia masih harus nyisihkan uangnya untuk hidup. Iya. Gitu loh, nggak bisa kalau ngomongin kita kan apa yang bikin kan ngorbanin waktu segala macam, benar, tapi kita juga mengorbankan uang, dan uang itu kan nggak didapat dengan cuma-cuma. Kalau buat yang anak-anak sekolah yang masih hidup di tanggung orang tua, nggak mungkin mereka datang gitu, "Ma, Pa, minta duit." "Berapa, Nak?" 3 juta. Waduh, buat apa? Buat bikin kostum. Jago kalau bapaknya nggak ngamuk. Dihapus dari kakak. Yang kayak gitu nggak bisa. Kalau mungkin kalau untuk soal sekolah atau apa, mungkin orang tua masih mau ngerti gitu. Atau mungkin kalau buat yang kaya, "Pak, mau shopping," mungkin masih mau ngerti karena itu memang sesuai apa ya, pandangan umum. Tapi kalau mau bikin kostum, mau pesan weapon, mau buat apa tawuran gitu kan? Pokoknya ada orang-orang yang nggak ngerti akan bertanya-tanya. Otomatis jalan satu-satunya apa? Ya dia harus nabung. Mungkin pada akhirnya orang keluarga bakal mendukung, tapi kan startnya nggak kayak gitu. Jadi gitu loh. Tetap ada effort. Ada gitu, nggak bisa kita ngomong effort, nggak ada effort. Balik lagi kalau kita bahas apa, kalau kita bercermin ke podcast sebelumnya nih, gitu ya. Podcast sebelumnya. Podcast yang itu. Iya kan, ada tetap di balik apapun itu pasti ada effort yang tidak terlihat. Mungkin kalau yang kita ngomong, kalau yang bikin kan kelihatan gitu, ada luka-luka di tangannya sih. Cuman yang itu pun mungkin nggak kelihatan, tapi juga di balik itu ada ada usaha gitu loh, nggak bisa digituin. Jadi gimana ini, kayaknya tidak seimbang sih, atau seimbang gimana nih? Sebenarnya gini, balik lagi sebenarnya kayak pembahasan kita podcast kita sebelumnya. Kalau kita lihat dari dua sisi, bahwa semuanya itu sebenarnya semuanya tuh punya sesuatu yang dikorbankan, punya sesuatu yang dia harus gunakan gitu. Maksudnya dia harus untuk demi bisa menjalankan hobi, demi menyenangkan hati gitu. Ya, harus ada yang dikorbankan, harus ada effort, harus ada usaha, harus ada keringat dan darah yang tertumpah gitu. Iya. Nggak bisa kok ngomong, "Wah, ini mah gini-gini." Terus sebenarnya kan gini, ini bukan ini kayak kita ngomong ke yang dengerin podcast ini. Jadi gini, kenapa kita bahas? Kenapa sebenarnya waktu kemarin gue ngajuin ini ke Anda gitu kan? Iya. Jadi gini kan, sebenarnya kan ya itu banyak orang yang anggap bahwa kalau misalnya cosplay itu harus begini, harus begitu, gitu. Harus ada set aturan tertentu yang bisa ngebuat itu jadi cosplay gitu. Biar afdol katanya. Biar afdol gitu, baru itu. Padahal sebenarnya kan balik lagi, ini kan hobi ya tak? Iya betul. Nah kan kita cosplay itu kan hobi, pengen happy, pengen melupakan penat gitu kan. Pengen kita datang event tuh pengen happy, pengen pamer. Iya. Juga pada pengen pamer kostum tuh. Wah, flexing. Ya gitu kan, pengen memamerkan kostum bahwa ini karakter kesukaan saya loh. Ini kan ini gitu. Oh, ini gimana ya? Ini hasil ya, entah mungkin dia memamerkan bukan cuma kostumnya, misalnya memamerkan hasil olahraga dia gitu, jadi badannya jadi bagus apa gimana gitu kan, atau ya macam-macam lah. Cuman intinya dia ingin memamerkan sesuatu yang dia punya untuk juga untuk senang-senang di event gitu loh. Untuk melepas penat lah. Melepas penat. Walaupun dia misalnya ikut lomba dan kebetulan menang, kan balik lagi kita. Lomba kan macam-macam rulesnya. Kalau memang sesuai rulesnya, aturannya misalnya memang bebas mau bikin sendiri kayak mau di ini, asal nggak nyolong gitu misalnya, itu mau bikin sendiri, mau beli, mau rental, apapun lah bentuknya yang penting gitu. Yang penting dia pakai kostum datang naik, dan ternyata juri-juri suka, juri-juri menganggap itu bagus dan dia menang, why not? Iya nggak? Iya. Tapi ini juga jadi pertanyaan, misalnya ada beberapa event yang terkenal misalnya mewajibkan kan cosplayernya bikin sendiri gitu. Nah ya kalau kayak gitu ya bagus dong. Maksudnya gini, kalau kayak gitu berarti itu ajang untuk para makernya. Iya dong. Untuk ujuk gigi gitu iya. ya.
kalau kasarnya kalian pengen dihargai, ya itu kan event yang paling besar dan itu yang tidak bisa diikuti oleh orang-orang yang beli. Iya dong. Iya, Kalau iya. kalian mau nganggap itu fair, yang fair ya itu. Nah buat yang para yang beli, kalau memang pengen ikut ICGP ya belajar dikit. Maksudnya balik lagi di yang kayak gitu. Tapi kan nggak semua orang pengen berimpian untuk ikut ICGP atau ikut OCS. Iya, iya. Benar. Iya sih, iya sih. Kalau memang dia tidak ingin, itu pilihan Iya sih. kan? Balik lagi Itu kan? pilihan sih. Kalau dia memang tidak ingin berprestasi, dia cuma pengen happy, salahnya di mana? Tidak salah. Ya kan? Tidak salah. Kenapa harus dijudge soal, maaf ya, ada keharusan cosplayer itu harus begini? Padahal nggak ada loh. Namanya hobi. Rules itu kan berlaku untuk kalau dilombakan. Jadi kalau tidak tertulis ya fair-fair ya, aja ya, lah ya. Kalau misalnya kita ngomong hobinya sendiri, apakah ada rulesnya? Enggak dong. Tidak ada. Iya kan? Kalau ngomong hobinya ya, dari segi hobinya apakah ada rulesnya? Kalau kamu mau pakai kostum hari-hari di rumah, emang nggak ada kan? Maksudnya silakan Iya, aja. iya, iya. Apakah ada yang menyalahkan di rumah Anda mau pakai kostum tiap hari? Ya enggak. Tapi kalau kamu keluar dan orang menganggap itu aneh atau maaf tanda kutip kamu dianggap gila, iya kan? Itu resiko Anda. Kalau memang mau terima ya silakan aja. Kalau enggak ya udah. Cuman maksudnya jangan ngejudge orang hanya karena nggak bisa bikin terus ini. Iya benar. Iya benar sih. Dan yang orang lihat jangan double standar gitu sebagai maker itu. Nah, double standard bentar itu yang jangan loncat kasus yang mana? Sebagai nggak kasus sih. Ini contoh. Oh iya. Contoh Gimana? aja. Banyak yang keluar-keluarkan harus bikin kostum sendiri. Terus orang ini di forum yang sama ataupun berbeda open komis. Oh iya. Nah, iya benar yang kayak gitu. Anda maunya apa? Iya itu benar-benar. Sebenarnya gimana ya? Gak apa ya? Gak bukan. Ya gak fair sih ya. Maksudnya gimana? Situ ngeritik. Habis itu situ juga ngomong gitu. Anda menawarkan jasa untuk melakukan hal yang Anda kritik gitu untuk orang. Jadi Anda mau orang itu belajar bikin kostum atau tidak? Sebenarnya kalau memang gimana ya? Gini, kalau memang Anda maksudnya gini, kalau untuk orang-orang kayak gitu, untuk cosplayer kayak gitu, kalau memang merasa bahwa cosplayer itu harus bisa bikin sendiri daripada daripada Anda open komis, mending open tutorial. Kalau nggak tutorial pun ya bikin video YouTube lah. Video YouTube ini cara bikin kostum A atau cara bikin armor bahu Basic ngelem misal gitu. Basic membuat, jangan basic ngelem nanti mabok. Oh ngelem bukan kayak yang disimpan di hidup itu bukan lah. Maksudnya misalnya basic membuat armor bahu atau pola armor bahu atau pola armor dada, atau ini kan karena armor kan jadi macam-macam gitu kan, bisa polanya bisa beda-beda. Atau gimana, share ilmu kalian lah dan gratis ya. Kalau bisa sih jangan dimonetize kalau bisa ya, tapi kalau di YouTube kan dimonetize sama YouTube, jadi itu gimana? ya nggak apa-apa lah. Cuman maksudnya kalau memang kalian mau bikin tutorial sendiri, kalau memang mau bayar ya nggak apa-apa, bikin berbayar nggak apa-apa. Cuman ya jangan mengharapkan banyak orang yang datang gitu loh. Maksudnya kan ceritanya ya kalau mau digratisin ya nggak apa-apa, berarti Anda baik sekali. Cuman maksudnya jangan open komis dong. Kalau memang kalian ingin menganggap bahwa cosplayer yang murni, pure blood lah ya cosplayer yang murni itu harus bisa bikin kostum sendiri segala macam, ya kalian ajarkan dong. Kasarnya kayak jangan ngasih ikan, tapi kasih tahu cara mancing, nama kasih kailnya, kasih pancingannya gitu. Tapi kalau memang ternyata kalian butuh uang gitu, dari awal butuh pelanggan, jangan bilang begitu. Nah iya, karena balik lagi ada banyak orang yang memang hidup dari pekerjaan day jobnya, pekerjaan utamanya adalah bikin kostum gitu loh. Banyak kok teman-teman kita yang memang kerjaannya memang open komis kostum gitu loh. Kalau kalian ngomong, maaf ya, kalau orang-orang kayak gitu ngomong dengan dengan ya kasarnya sombongnya gitu, bahwa cosplayer terus begini begitu. Iya. Tapi Anda hanya mengkritik. Ya itu kan gimana ya? Nggak fair lah gitu. Maksudnya kasihan juga orang-orang, bukan kasihan. Ya orang-orang yang hidup dari komis kostum itu gimana gitu loh. Dari komis wig misalnya, wig ini karena sekarang wignya harus bisa ini ya. Dan orang rasa nggak bisa dibenarkan juga sih. Kan ada orang-orang yang nggak ada. Tadi nggak ada waktu untuk belajar dan gitu.
karena kan balik lagi gimana kalau misalnya dia punya kerjaan day job beneran gitu, maksudnya kerja di kantor ini segala macam, dia kan pulang capek lah apalah gitu loh, atau mungkin ya memang tidak punya passion di sana gitu, tidak punya passion bikin kostumnya tapi dia senang cosplaynya, tapi dia nggak punya passion untuk ngulik ini, tapi pengen datang ke event pengen pakai kostum, apa salahnya? No problem. Harusnya kan no problem. Kalau memang tapi kan mereka bisa menang dengan mudah kalau ikut lomba gini. Pertanyaannya simple. Yang kalian masalahkan apakah dia terkenal atau menang lombanya? Berarti apa kalian iri sama dia? Gitu, iri dengan orang-orang kayak gitu loh. Atau usaha Anda yang kurang gitu loh. Kalian kurang belajar, kalian kurang ini kan, balik lagi kayak tadi saya bilang kan gitu loh. Namanya kelemahan orang bikin kostum sendiri, kalau emang belum jago ya hasilnya kurang bagus. Ya enggak? Maka itu tingkatkanlah skillnya. tapi namanya apa ya? Namanya lomba pasti ada menang, ada yang kalah. Tapi kan ada lomba-lomba khusus yang memang mengharuskan kalian untuk bikin kostum sendiri, CGP, WCS, dan ada beberapa lomba-lomba lain. Itu wajib bikin sendiri dong, ada kasih videonya. Ada bukti video. Ya itu ikut-ikutlah yang apa? Yang maker, siapa tahu? Ikut-ikut yang kayak gitu dong. Kalau untuk apa ya? Kalau misalnya kita ikut lomba-lomba umum, lomba-lomba ini, ya itu kasarnya open invitation gitu loh. Mau lu bikin sendiri kan, ya harus siap saingan. Gitu. Emang resikonya di situ. Terus juga jangan sok-sok gimana ya, pokoknya kayak tapi kan ada misalnya gitu yang ini cosplayer ini terkenal tapi dia kan cuma kostumnya juga beli, kostumnya begitu doang gini loh, apa salahnya? Anda iri karena dia terkenal? Tidak. Anda salah alamat Anda. Itu bukan masalah dia beli atau tidaknya, berarti itu mungkin effort Anda atau balik kan kita kan nggak tahu effort dia gitu loh. Anda cuma bisa kritik doang. Karena cosplay bukan kostum aja tapi pembawaan karakternya juga. Iya, itu loh. Maksudnya banyak sisi yang bisa dinilai sama juri. Karena seingat gue ada penilaian itu kan ada mulai dari segi kostum, segi penjiwaan karakter, terus pengetahuan terhadap si karakternya sendiri, gitu. Penguasaan panggung juga, atau juga impresi terhadap juri. Maksudnya kesan terhadap juri bahkan masuk. Iya. Maksudnya macam-macam gitu, atau mungkin memang itu preferensi karakter yang disukai oleh juri dan kebetulan ternyata orang ini kan kita nggak tahu, maksudnya nggak bisa ngomong ini mah begini, nggak ada. Kalau Anda tidak menang, kalau Anda ini ya berusaha lebih keras. Jadi mau kostum beli bikin itu minjem rental misal gitu ya. Iya, itu semua ada pengorbanan, ada tanggung jawab, ada ini, dan pada dasarnya semua sama gitu. Maksudnya nggak ada yang bisa dibeda-bedain. Ini begini lebih bagus, ini lebih afdol, lebih sah, tidak. Ini cosplayer, ini bukan, nggak bisa. Sama-sama selama kita masih bercosplay, selama kita masih pakai kostum, kita berkarakter, ada referensinya, itu cosplay. Kita cosplay. Kalau memang sesuai referensi, kita juga bisa begitu di panggung kita bisa membawakan ini, kita ngerti karakternya kayak apa, cosplay dong. Bukan berarti harus bikin aja. Cuman kalau memang ternyata nih kayak nggak bisa bikin kostum, nggak bisa ini, terus ikut ICGP misal, dan ternyata ketahuan bahwa kostumnya harusnya the rules-nya dikerjain cuman sama peserta, dan ada helper ya 1-2 orang, helpernya 2 ya, sama bukan dan ternyata helpernya satu kombi gitu misalnya, ya maaf aja gitu loh. Gimana ya? Ya itu yang harus dikritik gitu loh, orang-orang yang kayak gitu justru yang harus dikritik. Yang menyalahi aturan lah. Nah itu kalau memang nggak sesuai aturannya baru yang kapan kalau misalnya memang ternyata open si lombanya ternyata tidak ada aturan seperti itu, why not? Kalau memang dia menang, mau beli silahkan, mau ini silahkan. Toh dia juga maksudnya ya balik lagi ada pengorbanan yang pasti dikeluarkan gitu loh, nggak jangan. Dan ya itu lagi jangan double standar buat kalian yang pada open komis, nggak usah ngeritik yang beli gitu. Jangan. Dan ini bukan berarti semua yang maker yang open komis juga ini, cuman memang ada beberapa orang yang begitu gitu. Bukan berarti kita pukul rata semua, enggak, cuman memang ada beberapa orang yang dia udah open komis tapi sebelumnya atau kadang dia juga masih nge-bash orang yang komis gitu, orang yang bikin kostum. Terlepas apakah mungkin dia nge-bash orang yang nggak bikin kostum ke dia gitu misalnya kan.
Nyeng-cengin. Ya gitu, makanya itu ya. Tapi kalau bikin yang kostum ke dia itu afdol misalnya, jangan kayak gitu. Anda lah. siapa Anda, hei? Gitu loh, jangan kayak gitu. Balik lagi semuanya ya apa ya, dan ya itu kayak kita ngomongin soal drama bikin apa drama cosplay maker. Bahkan yang beli pun sebenarnya kan ada resiko yang harus ditanggung. Iya. Dan resikonya buat saya lumayan besar. Wadidaw pokoknya mah. Karena kan ceritanya kalau itu udah bukan cuman apa ya, bukan kasusnya udah bukan apa ya, bukan luka ya. Maksudnya bukan kecil lah ya. tapi itu udah benar-benar masuknya udah ke ranah kriminal segala gitu. Jalur hukum. Itu yang apa yang harus lebih dipikir, bukan lebih dipikirin, harus dilihat gitu. Tapi bukan berarti gue bilang bahwa ini lebih bagus atau enggak ya. Cuman maksudnya buat setiap orang keputusan sebagai cosplayer mau beli, mau bikin, mau nyewa, mau apapun lah untuk selama bukan maling gitu. Mau dibikinnya tetap ada positif, negatif, tetap ada risk yang harus diambil. Nggak bisa kita ngomong ada sacrifice yang harus kita lakukan. Ada pengorbanan yang kita berikan gitu. Nggak ada yang ceritanya ya semuanya cuman happy-nya doang, nggak ada gitu. Makanya itu begitu kawan-kawan semua gitu. Ini sebenarnya kita bukan cari pembenaran ya Teh. Tidak, kami gitu. Hanya membukakan mata tuh ya, membukakan mata. Jadi ada drama-drama lagi ya. Jadi intinya apa ya? Ini adalah bagian yang kita pikirin sering, ya lumayan sering kita keresahan gitu. Maksudnya kayak kita tuh pengen hobi tuh pengen happy gitu loh, pengen senang gitu, pengen biasa narut ya teresap matanya event eta minggu seneta drama nah itu gitu kan. Biasa kan kita ada event, habis itu besoknya kita mantengin grup buat lihat dramanya apa. Nah ya maksudnya kita dari yang kemarin, mulai dari yang soal drama cosplay maker lah, terus terus yang soal cosplayer seksi lah, dan sekarang yang ini kita sebenarnya adalah intinya supaya kurang-kurangin lah gitu drama-drama seperti ini. Walaupun memang asik gitu ditontonnya, tapi kan kadang-kadang itu merusak kalau kita gimana ya? Kalau kita bukan yang terlibat, kita bisa seneng gitu. Tapi kan kasihan orang-orang yang terlibat gitu loh. Ke blow up ya, gitu ya. Gitu kan. Kadang apalagi kalau yang kayak drama cosmaker gitu kan, ceritanya belum tentu dia salah, belum tentu ini. Ya kita nggak tahu gitu kan apakah dia benar memang niat jahat atau apakah gimana kita makanya tabayun. Nah tapi kan ternyata ujung-ujungnya hasilnya udah buruk duluan, namanya udah buruk. Kita kan berarti ngerusak alat pencari nafkah gitu kan. Nah, bahkan ada komentar netizen yang brengsek bro. Gak masuk, ada kasus drama, ada bilang lah netizen tuh di ban aja dari event cosplay. Ya itu kan gak masuk. Salah alamat kan, Iya, makanya yang kayak gitu kan juga ya pokoknya banyak. Makanya sebenarnya kita bahas-bahas kayak gini, dan kedepannya juga mungkin ada beberapa kasus, beberapa tema yang agak-agak agak-agak nyelekit ya gitu. Itu bukan maksudnya menggurui atau apa, cuman intinya biar kita bisa asik-asikan gitu. Ada drama, is a content. Pokoknya biar kita bisa have fun, punya hobi-hobi segala macam lah, mau cosplay kayak mau apalah hobi kalian gitu. Pokoknya kita cari asik gitu, bukan cari drama. Asiknya bukan drama. Gimana-mana tuh hobi deket aja nggak ngerasa ini hobi mati gara-gara A B C, nggak bisa gitu. Anda siapa yang menentukan kemana? Anda bukan Tuhan. Ya begitu. Dan ke depan ya memang untuk beberapa ini buat kalian yang senang-senang bahasan drama, senang-senang berdebat gitu. Pokoknya kita akan bahas beberapa masalah seperti ini. Mungkin bukan cuma di cosplay doang, nanti agak-agak belok kemana-mana gitu. Cuman ya buat pokoknya beberapa konten ke depan kalian akan mendengarkan kami berdiskusi. Ini next apa nih? Next kayaknya masih soal cosplay sih, cuman kayaknya ya lumayan wadidaw. Ya lumayan ini juga lumayan bukan sekarang rame ya, cuman pernah rame gitu. Jadi kayaknya masih bahas soal cosplay. Kita bahas dulu drama cosplay lah, nanti habis itu belok ke kanan ke kiri. Boleh gitu ya. Jadi saya Rudi, saya Fausta, kami dari rumahhunyet.id pamit mundur. Sampai jumpa next podcast. Bye bye.